Ada begitu banyak kisah ajaib yang terjadi sepanjang hidup Rasulullah. Bahkan beberapa di antaranya jarang kita ketahui. Dan pada kesempatan kali ini, Khair Channel akan berbagi kisah-kisah ajaib yang terjadi di dalam sejarah hidup Rasulullah. Kisah batu yang memberi salam kepada Rasulullah SAW. Kisah ini berawal ketika Rasulullah masih berada di Mekah sebelum diangkat menjadi Nabi. Ada batu yang memberi salam kepada Nabi. Tentu saja hal ini menjadi unik dan aneh. Sebab batu adalah benda yang tidak bisa bicara. Rasulullah SAW mengetahui tentang batu tersebut. Akan tetapi beliau dan para sahabat tidak ada yang pernah berpikir untuk memungut atau membawa pulang batu tersebut. Mereka tidak pernah berpikir untuk menjadikan penangkal atau alat terapi jika beliau sakit. Dari sahabat Jabir bin Samrah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Sungguhnya aku mengetahui sebuah batu di Mekah memberi salam kepadaku sebelum aku diangkat menjadi nabi. Sesungguhnya aku mengetahuinya sampai sekarang." Hadis riwayat Muslim. Kedua, kisah tangis tiang masjid dari batang kurma. Kisah unik dan menarik lainnya ketika zaman Rasulullah SAW. Kisah tangis tiang masjid yang berasal dari batang kurma. Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, jika Rasulullah berkhutbah, beliau bersandar kepada batang kurma di salah satu tiang masjid. Tatkala mimbar telah dibuat dan beliau duduk di atasnya, tiang tersebut menangis bagaikan rintihan seekor onta. Semua orang yang ada dalam masjid mendengarnya. Lalu Rasulullah turun dan mengusapnya, barulah ia diam. Dan hadis ini jelaskan bahwa tiang itu merasa sedih karena Rasulullah tidak lagi menjadikan dirinya sebagai sandaran. Mendengar tangisan tiang tersebut, Rasulullah mengusapnya agar berhenti, namun tidak untuk mencari keberkahan darinya. Kisah berikutnya, kisah batu Hajar Aswad. Sebagai kaum muslimin, kita tentu saja setuju apabila Hajar Aswad disebut sebagai batu yang paling mulia di antara segala batu yang ada di muka bumi. Sesungguhnya aku mengetahui bahwa engkau adalah batu yang tidak memiliki mudarat dan tidak pula memberikan manfaat. Jika seandainya aku tidak melihat Nabi SAW menciummu, tentu aku tidak akan menciummu. Dan ini perkataan dari sahabat mulia Umar bin Khattab. Pada saat umat muslim melaksanakan ibadah umrah atau haji, banyak kita lihat di antara mereka yang mencium batu Hajar Aswad. Adapun hukum dari mencium batu ini hanyalah sekedar mengikuti sunnah Rasulullah SAW saja, bukan untuk maksud lainnya seperti menyembuhkan penyakit, memurahkan rezeki atau dugaan-dugaan khurafat lainnya. Yang keempat, kisah pohon yang berjalan kepada Nabi SAW. Kisah selanjutnya adalah pohon yang berjalan kepada Nabi SAW, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis dari Ya'la bin Murrah Al-Thaqafi. Ia berkata, ketika kami bersama Nabi SAW dalam suatu perjalanan, kami berhenti di suatu tempat. Lalu Nabi SAW tidur. Tiba-tiba datang sebatang pohon berjalan membelah bumi sampai menaungi Nabi SAW. Kemudian ia kembali lagi ke tempatnya semula. Tatkala Rasulullah SAW bangun, aku sebutkan hal tersebut kepada beliau. Beliau berkata, ia adalah pohon yang meminta izin pada Tuhannya untuk memberi salam padaku. Lalu Allah Azza wa Jalla mengizinkannya. Namun, meskipun Nabi dan para sahabat mengetahui bahwa ada pohon yang bisa berjalan, tidak ada di antara mereka yang mengkeramatkan pohon tersebut sebagaimana kebiasaan orang-orang terhadap pohon yang dianggap sakti. Dan yang kelima, kisah batu Khandak. Kisah selanjutnya adalah kisah batu Khandak. Berkata Amr bin Auf, Rasulullah SAW menggariskan kepada kami Khandak, parit yang dalam, pada waktu perang Ahzab. Lalu ditemukan sebuah batu besar putih yang bulat. Batu tersebut tidak bisa dihancurkan, bahkan membuat alat-alat kami patah. Maka kami menyampaikannya kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah mengambil linggis dari Salman Al-Farisi dan beliau memukul batu tersebut dengan sekali pukul. Maka batu tersebut terbelah dan mengeluarkan cahaya yang menyinari kota Madinah.
bagaikan sinar lampu di malam hari yang gelap gulita. Lalu Rasulullah SAW bertakbir dan kaum muslim pun bertakbir pada saat itu. Kemudian dipukul lagi untuk yang kedua kali, maka batu tersebut terbelah dan mengeluarkan cahaya yang menyinari kota Madinah. Lalu Rasulullah SAW bertakbir dan kaum muslim pun ikut bertakbir. Maka Rasulullah memukul lagi untuk yang ketiga kali, maka batu tersebut terbelah, hancur dan mengeluarkan cahaya yang menyinari kota Madinah. Lalu Rasulullah SAW bertakbir dan kaum muslim pun ikut bertakbir. Sahabat Khair Channel sekalian, itulah kisah-kisah ajaib di zaman Rasulullah SAW. Dan masih banyak lagi kisah-kisah yang lain, kisah ajaib lainnya, dan belum sempat kami bisa sharing pada kesempatan kali ini. Dan untuk agar supaya channel ini semakin berkembang dan terus berkembang, jangan lupa ya, bunyikan tombol loncengnya, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.